Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. 57 menit saya full menikmati guyonan lelucon Fadlizon dengan Komeng ya di rumahnya Fadlizon. Ternyata dua hal ya. Siapa nih? Komeng tuh ternyata seorang yang serius sebenarnya dia. Misalnya kok dia tidak selalu kalau bikin program-program untuk acara TV, program yang dijual di TV-TV itu untuk program melawak dia, itu dia ingin mencari sesuatu yang bahasa Komeng itu anti mainstream. Jadi itu dalam bahasa marketing dia selalu ingin menjadi leader ya. Jadi produknya itu bukan me too produk, tapi dia ingin selalu menjadi pionir, bukan sebagai follower ya. Dan itulah yang kemudian program-program dia itu banyak diikuti orang, dan itu menjadi dari segi market dia memimpin pasar ya. Dan itu sebenarnya lahir dari kecerdasan sebenarnya, meskipun yang muncul ke publik adalah lawakan yang seolah-olah tanpa kecerdasan, tapi sebenarnya kalau lihat obrolan dari Komeng yang ternyata bisa serius ketika ditanya oleh Fadlizon, itu nggak selalu lawak, itu ternyata dia orang yang yang ingin different, yang ingin berbeda di pasar ya, untuk menyingkirkan dalam tanda petik pesaing-pesaingnya ya, sehingga dia bisa leading dengan program-program yang dia tawarkan ke stasiun TV. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dia aktivis dari Palang Merah Indonesia, jadi relawan dari satu lembaga kemanusiaan yang sangat penting di Indonesia ya. Meskipun dia timnya sebagai tim tim healing, tapi bagian-bagian yang dia ambil untuk menghibur atau menyeimbangkan kembali orang-orang yang kena bencana dalam konteks kerja-kerja Palang Merah Indonesia, dan Komeng ambil bagian yang aktif hampir 7 tahun di Palang Merah Indonesia. Itu saya kira sesuatu yang juga aneh ya, aneh dalam konteks dunia kepelawakan yang sebenarnya seolah-olah dia antisosial ya. Antisosial itu dalam pengertian tidak ingin terlibat dengan aksi-aksi kemanusiaan yang lebih luas kecuali hanya sekedar menghibur ya. Ternyata menghibur dalam pandangan Komeng itu juga bisa diterapkan ya dalam konteks aksi kemanusiaan, dalam hal ini Palang Merah Indonesia, dan dia part of bagian dari aksi kemanusiaan yang lebih luas. Jadi tampaknya sebagai pelawak kita selama ini salah mengerti bahwa Komeng itu ternyata bisa berada di puncak gunung dan bisa melihat persoalan kemanusiaan jauh lebih luas ya, dengan profesi dia sebagai seorang komedian. Itu dua catatan saya tentang Komeng yang saya baru tahu setelah dia ngobrol agak serius ya dengan Fadlizon. Ternyata sejak lama dia berkawan dengan Fadlizon. Itu juga catatan ketiga. Ternyata orang itu juga bisa ditentukan mindsetnya, cara berpikirnya, dan juga kepribadiannya ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Ternyata dia bergaul dengan seorang Fadlizon ya, yang bukan politisi kaleng-kaleng. Dan yang keempat yang terungkap dari selain dia bergaul dengan politisi yang sekali Fadlizon, padahal dia seorang pelawak. Yang berikutnya juga ada pengakuan dari Fadlizon bahwa Komeng sebenarnya seorang pembaca yang kuat ya. Buku politik yang diberikan oleh Fadlizon dibaca oleh seorang Komeng, dan dia dalam konsep itu ternyata menggunakan pena, menggunakan kertas, dan dia akrab dengan dunia tulis menulis untuk ekspresi atau pengembangan dirinya dalam karir dia sebagai seorang komedian di Indonesia. Jadi kekuatan membaca, kekuatan menyerap gagasan-gagasan dari buku-buku yang diberikan oleh Fadlizon itu juga membuat dia itu berbeda dengan pelawak biasa atau
dengan stand up komedian yang menurut dia stand up komedian atau pelawak tunggal itu cenderung tidak bisa berimprovisasi dan tidak tidak memiliki manuver-manuver luas untuk melakukan improvisasi dalam karya-karya lawaknya di depan publik. Itu 4 catatan atau 5 catatan yang menarik ya tentang Komeng yang dijuluki oleh Fadlizon dalam Fadlizon Official itu sebagai Komeng the King of Caleg tanpa kampanye, itu kalau nggak salah itu judulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.